Perkenalkan, nama saya Maria Epidermianhia dengan NPM 193048. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas pastoral keluarga mengenai penelitian tentang dinamika kehidupan keluarga di masa pandemi COVID-19. Di sini saya mengambil judul Memperkuat Relasi Keluarga Kristiani melalui komunikasi di masa pandemi COVID-19. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya mengambil tema tersebut. Pandemi COVID-19 yang telah melanda sejak tahun 2020 hingga sekarang ini telah memberikan berbagai dampak dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Berbagai pencegahan penularan wabah penyakit juga sangat diusahakan agar keadaan dunia segera pulih seperti semula dengan menerapkan 5M. Di sini warga masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah, kecuali ada suatu hal yang sangat penting dan perlu, dan terus melakukan kebiasaan-kebiasaan pola hidup bersih. Hal ini juga menjadi suatu keuntungan bagi setiap keluarga, terlebih bagi keluarga-keluarga Kristiani. Mengapa? Karena bagi setiap keluarga Kristiani, hendaknya dapat memaknai pandemi ini sebagai suatu sarana untuk memperkuat relasi atau hubungan antar anggota keluarga karena lebih sering berkumpul dan beraktivitas bersama di rumah. Nah, dari waktu-waktu kebersamaan bersama dengan keluarga inilah menjadi suatu kesempatan bagi keluarga Kristiani dalam mengajarkan pentingnya berkomunikasi melalui penerapan tindakan dalam hidup sehari-hari. Momen kebersamaan keluarga di masa pandemi COVID-19 ini hendaknya dapat dijalin dengan baik agar dapat memperkuat relasi antar keluarga sebagai ungkapan kebahagiaan karena dapat berkomunikasi dengan lancar, menjadi lebih mengerti satu sama lain, memahami satu sama lain, serta dapat saling melengkapi tentang dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan dari masing-masing anggota keluarga ini. Kemudian, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Mengapa komunikasi sangat penting dalam keluarga Kristiani? 2. Bagaimana cara menjalin komunikasi dengan baik dalam keluarga Kristiani? 3. Apa saja dampak yang timbul jika komunikasi dalam keluarga Kristiani dapat terjalin dengan baik di masa pandemi COVID-19 ini? Nah, dari rumusan masalah ini akan diberikan 6 instrumen pertanyaan. Kemudian instrumen pertanyaan tersebut akan dibagikan kepada 3 narasumber atau 3 responden. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, mengetahui pentingnya komunikasi dalam keluarga Kristiani. Yang kedua, memperoleh gambaran tentang cara menjalin komunikasi dengan baik dalam keluarga Kristiani. Yang ketiga, mengetahui dampak yang timbul jika komunikasi dalam keluarga Kristiani dapat terjalin dengan baik di masa pandemi COVID-19. Kemudian, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam metode penelitian kualitatif ini menggunakan teknik penelitian berupa hasil observasi dan wawancara terbuka kepada 3 responden. Nah, teknik pengumpulan data dapat berupa deskripsi mengenai pendapat dan juga argumentasi dari responden penelitian. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan. Di sini hasil penelitian dari wawancara bersama dengan responden. Yang pertama, mengenai kesadaran anggota keluarga tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga Kristiani. Di sini ada 3 pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa komunikasi sangat penting diterapkan dalam keluarga Kristiani? Nah, dalam
Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan kepada 3 responden, ini mendapatkan 4 kata kunci yang dapat ditampilkan dalam tabel berikut. Yang pertama, menjalin kebersamaan dalam keluarga disebutkan oleh responden 1, kemudian menjadikan keluarga harmonis disebutkan oleh ketiga responden, saling memahami antar keluarga disebutkan oleh responden 1 dan 2, serta mempererat hubungan keluarga ini disebutkan oleh responden 3. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan yang namanya berkomunikasi dengan orang lain, dan komunikasi ini menjadi suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Terlebih dalam kehidupan keluarga juga sangat memerlukan yang namanya komunikasi. Dalam komunikasi ini merupakan cara anggota keluarga untuk berinteraksi sekaligus sebagai wadah untuk membentuk dan mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai pegangan hidup masing-masing anggota keluarga. Sehingga dalam keluarga Kristiani dapat tercipta suatu cinta kasih yang dapat ditunjukkan melalui kedekatan, keakraban, keharmonisan, serta dapat mencegah adanya konflik. Dalam keluarga, komunikasi juga merupakan suatu yang harus dibina, sehingga anggota keluarga dapat merasakan ikatan yang sangat mendalam dan rasa saling membutuhkan. Nah, di sini ada pengertian komunikasi keluarga menurut Ray Sedgwick. Komunikasi keluarga adalah suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh, intonasi suara, tindakan untuk menciptakan harapan image, ungkapan perasaan, serta saling membagi pengertian. Nah, komunikasi dalam keluarga juga dapat diartikan sebagai kesiapan dalam membicarakan dengan terbuka setiap hal yang ada dalam keluarga, baik hal menyenangkan maupun menyedihkan, dan juga harus siap untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga dengan pembicaraan yang dijalani dengan rasa kesabaran dan kejujuran serta adanya rasa saling keterbukaan. Nah, berdasarkan tabel yang telah saya sajikan ini, dapat disimpulkan bahwa ketiga responden ini sudah dapat memahami tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga Kristiani dengan menitik beratkan pada penjelasan pentingnya komunikasi dalam keluarga Kristiani ini dapat menjalin hubungan keluarga sehingga menjadi keluarga yang harmonis. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, sejak kapan komunikasi ini dijalin? Apakah selama pandemi atau sebelum pandemi memang sudah dilakukan dan mengapa? Nah, di sini ketiga responden menyatakan bahwa sejak sebelum pandemi COVID-19, mereka telah mengadakan komunikasi, dan komunikasi ini juga mereka lakukan dalam keluarga karena dari sebelum mereka memulai hidup keluarga, mereka memang sudah menerapkan keterbukaan dalam keluarga. Nah, kemudian mereka juga memberikan saran saat terjadi masalah. Di sini juga dikatakan bahwa menanam kepercayaan dalam keluarga serta komunikasi menjadi kunci utama dalam hidup berkeluarga. Berdasarkan dokumen Familiaris Consortio artikel 17, peranan keluarga disebutkan bukan hanya untuk menemukan jati dirinya saja, melainkan juga untuk menjalankan panggilan perutusan dari Allah yang diberikan tanggung jawab untuk menyalurkan cinta kasih, terutama dalam gereja kecilnya itu. Nah, maka dari itu, komunikasi menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam keluarga.
Komunikasi dalam keluarga menjadi suatu sarana penyalur cinta kasih ini. Maka keluarga hendaknya dapat menerapkan komunikasi sejak terjalinnya suatu ikatan perkawinan yang telah dipersatukan oleh Allah sendiri. Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab inilah, keluarga Kristiani dapat mewujudkan komunikasi yang dapat menciptakan informasi ilahi, karena bersumber dari kebenaran ajaran Allah, mendorong adanya keterbukaan dan kepercayaan, membantu setiap anggota keluarga bertindak sesuai dengan cinta kasih, serta dapat memahami adanya perbedaan. Nah, maka dapat disimpulkan berdasarkan tabel jawaban-jawaban dari responden ini, bahwa ketiga responden juga sudah dapat memahami bahwa komunikasi seharusnya sudah dijalin sejak sebelum adanya pandemi berlangsung, karena hal ini merupakan suatu keharusan untuk membina keluarga agar tercipta cinta kasih dalam keluarga tersebut dengan mendasarkan pada tindakan cinta kasih dalam keluarga, yaitu adanya keterbukaan dan saling memberikan saran jika terjadi suatu masalah. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, dalam keluarga, siapakah biasanya yang sulit untuk dihubungi dan mengapa bisa terjadi hal demikian? Dari pertanyaan ini, ketiga responden mengatakan bahwa mereka telah melakukan komunikasi dengan rutin. Kemudian, di sini responden 1 menyebutkan bahwa anak sulit dihubungi, dan kemudian mereka juga menyebutkan kendala-kendala dalam komunikasi. Yang pertama ada terkendala jarak oleh responden 1, kendala kesibukan kegiatan oleh responden 1 dan 2, dan responden 2 dan 3 menyatakan bahwa dalam keluarganya tidak ada yang sulit dihubungi. Nah, jadi dalam keluarga penting adanya jalinan komunikasi yang baik. Namun terkadang ada beberapa kendala yang muncul diakibatkan oleh beberapa faktor. Keluarga-keluarga Kristen diharapkan semakin bisa membina persekutuan dalam keluarga melalui jalinan-jalinan komunikasi ini. Kendala yang dapat menjadi pemicu sulit dihubunginya atau dilakukannya komunikasi ini dapat disebabkan karena terjadinya kesibukan setiap anggota keluarga, lalu ada pun rasa segan terhadap orang tua, kurangnya rasa percaya kepada keluarga, serta terlalu mementingkan dunianya sendiri. Tetapi di masa pandemi COVID-19 ini, hendaknya keluarga dapat mengeluangkan waktu untuk saling memberikan kabar kepada keluarga agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan pemberian kabar ini juga dapat semakin menuju kematangan dalam ikatan-ikatan cinta kasih keluarga yang mendalam. Pesan dari Paus Fransiskus dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-47 menyatakan bahwa kita dipanggil untuk memperkenalkan kasih Allah hingga ujung bumi. Terlebih sekarang ini terdapat teknologi komunikasi yang berkembang. Maka melalui teknologi komunikasi ini seperti gadget, dapat membantu setiap anggota keluarga Kristiani untuk dapat terus membina hubungan yang baik antar keluarganya itu. Jadi berdasarkan tabel yang saya sajikan, dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan komunikasi antara keluarga responden dapat berjalan dengan baik karena melakukan komunikasi dengan rutin, meskipun terkadang terjadi kendala oleh kesibukan akan kegiatan yang terjadi pada masing-masing anggota keluarga. Selanjutnya, mengenai bahasan yang kedua, cara menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga Kristiani. Lanjut, maka dalam pertanyaan 4, rumusan masalahnya adalah bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga Kristiani. Nah, dalam tabel disajikan ada 7 kata kunci. Yang pertama, meluangkan waktu untuk berkumpul oleh responden 1 dan 2,
mengobrol bersama oleh responden 1-2, saling terbuka oleh responden 1 dan 2, memberi saran atau respon yang tepat oleh responden 1 dan 2, belajar mendengarkan pendapat orang lain oleh responden 2, memahami dengan siapa kita berbicara oleh responden 2, serta mengatakan hal-hal yang positif oleh responden 2 dan ketiga. Pada dasarnya, komunikasi merupakan kunci keberhasilan suatu negara dalam menjalin keutuhan keluarganya. Pada keluarga-keluarga Kristiani, saling menerima merupakan salah satu kunci dalam mempererat keutuhan keluarga. Karena Kristus sendiri yang telah menjadi teladan hidup kita dengan dirinya yang mau menerima kita meskipun kerap kali kita melakukan perbuatan dosa. Maka seharusnya rasa saling menerima diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Keterbukaan dan sikap saling mengasihi dalam keluarga Kristiani juga menunjukkan cara hidup umat Allah yang menjadikan Allah sebagai keluarga dalam hidup berkeluarganya, sehingga dapat menjadi suatu pengingat keharmonisan keluarga. Serta komunikasi yang baik harus ditunjukkan dengan sikap mau mendengar dan saling menghargai perbedaan tindakan maupun perkataan. Hal yang penting dalam berjalannya komunikasi dengan baik ini adalah setiap anggota keluarga dapat meluangkan waktu berkumpul dan berbincang bersama agar mereka dapat merasakan makna dari keluarga yang damai itu. Nah, dari tabel yang saya sajikan ini dapat disimpulkan bahwa semua responden juga sudah dapat memahami cara-cara menjalin komunikasi dengan baik dan benar melalui variasi yang telah keluarga mereka lakukan. Meluangkan waktu untuk mengobrol bersama, saling terbuka, memberikan saran dan respon yang tepat, belajar mendengarkan orang lain, memahami dengan siapa kita berbicara merupakan cara yang sangat tepat untuk dilakukan karena akan mempermudah jalannya komunikasi dalam keluarga. Mengatakan hal-hal yang positif juga merupakan cara yang tepat, karena hal ini menunjukkan sikap dan perkataan yang sesuai dengan ajaran Kristus. Lanjut, pada pertanyaan yang kelima, hal-hal apa yang biasanya dikomunikasikan dalam keluarga, baik antar suami dan istri, serta orang tua dan anak? Nah, berdasarkan hasil penelitian diperoleh data berikut. Responden 1, 2, dan 3 sangat setuju bahwa hal yang perlu dikomunikasikan dalam keluarga adalah tentang pendidikan anak, baik pendidikan pengetahuan dan pendidikan tingkah laku. Kemudian, ada masa depan anak, kebutuhan anak, relasi pertemanan anak, permasalahan keluarga, ekonomi keluarga, dan rencana di hari tua. Hidup berkeluarga merupakan suatu keputusan pilihan terhadap panggilan Allah yang baik dan luhur adanya apabila diimani dan dimaknai dengan baik pula. Dalam keluarga, setiap anggota memiliki peran, tanggung jawab, serta hak masing-masing. Maka, untuk memutuskan hidup berkeluarga, hendaknya dapat mewujudkan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perannya. Dalam masing-masing keluarga dapat dijumpai berbagai tantangan, sehingga perlu dikomunikasikan agar mendapat jalan tengah solusi permasalahannya. Terkait permasalahan suami dengan istri yang harus dihadapi dan disikapi dengan baik, adalah berkaitan dengan masalah finansial, kebiasaan hidup, hubungan seksual, pola mengasuh anak, perhatian terhadap kebutuhan dan pendidikan anak. Sedangkan antara anak dan orang tua harus didasari dengan adanya kedekatan, agar orang tua dapat semakin masuk dalam kehidupan anak dan dapat mengarahkan anak dengan baik. Hal yang perlu menjadi kontrol orang tua bagi anak adalah pendidikan anak, arahan dan motivasi terkait masa depan anak, serta relasi pertemanan anak, dan juga perlu saling terbuka tentang apa yang anak butuhkan. Di sini maka dapat disimpulkan bahwa ketika responden sudah dapat memahami hal-hal yang perlu dibicarakan dan dikomunikasikan dalam hidup berkeluarga dengan baik, dengan menitik beratkan pada pendidikan anak terkait
pendidikan pengetahuan, dan tingkah lakunya, serta masalah ekonomi juga sangat diperlukan untuk dikomunikasikan dalam suatu keluarga. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai dampak yang ditimbulkan jika komunikasi dalam keluarga Kristiani dapat terjalin dengan baik di masa pandemi COVID-19. Di sini disajikan satu pertanyaan. Dampak apa yang ditimbulkan jika komunikasi dapat terjalin dengan baik di masa pandemi ini? Nah, para responden menjawab bahwa mereka menitikberatkan pada dampaknya membangun suatu keakraban dalam keluarga, kemudian ada rasa saling peduli, menumbuhkan rasa syukur, membangun kepercayaan, mencegah dan mengatasi masalah, serta menciptakan hubungan yang baik. Dalam keluarga Kristiani, perhatian kepada setiap anggota keluarga wajib diberikan agar dapat menjalin hubungan yang harmonis. Salah satu bentuk perhatian dapat diwujudkan melalui komunikasi yang dijalin. Komunikasi yang dijalin dengan baik, maka akan dapat menimbulkan dampak positif bagi setiap anggota keluarga. Dampak positif yang dapat dirasakan dari waktu ke waktu adalah dapat mengenal pribadi setiap anggota keluarga lebih dalam, dapat belajar saling peduli, mewujudkan cinta kasih sesuai perintah Allah dalam keluarga, adanya rasa aman karena saling menjaga. Dalam kaitannya dengan masa pandemi yang mewajibkan setiap orang untuk beraktivitas di rumah, maka keluarga dapat lebih mudah menjalin keakraban dan kekompakan, serta mampu bertanggung jawab dan mengontrol emosi dengan baik. Dampak jalinan komunikasi yang baik inilah menjadi salah satu wujud nyata bagi setiap keluarga Kristiani dalam mengemban tugasnya sebagai umat Allah. Jadi, berdasarkan tabel yang saya sajikan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga responden sudah dapat memahami dampak yang ditimbulkan jika komunikasi terjalin dengan baik di masa pandemi, yaitu dapat membangun suatu keakraban dalam keluarga sehingga dapat menimbulkan hubungan keluarga Kristiani yang baik dan harmonis. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan. Komunikasi dalam keluarga Kristiani merupakan cara dari masing-masing anggota keluarga untuk dapat berinteraksi sekaligus sebagai wadah untuk membentuk dan mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai pegangan hidup. Meskipun di masa pandemi ini, kadang terjadi suatu masalah karena komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik. Maka, hendaknya setiap anggota keluarga dapat meluangkan waktu untuk melakukan komunikasi. Nah, penerapan peraturan pemerintah juga menjadi suatu sarana untuk dapat mewujudkan komunikasi dalam keluarga dengan baik dan dapat terjadi suatu keakraban. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, keluarga Kristiani juga diharapkan dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya masing-masing, serta dapat mengomunikasikan setiap permasalahan yang terjadi agar semakin terlibat menjadi keluarga Kristiani yang dapat menghadirkan kerajaan Allah dalam gereja kecilnya itu. Nah, untuk komunikasi dengan antar anggota keluarga ini harus didasarkan oleh cinta kasih. Karena komunikasi dalam keluarga dapat menimbulkan suatu dampak positif bagi perkembangan keharmonisan keluarga di masa pandemi ini juga. Lalu, pembinaan iman dalam keluarga Kristiani juga sangat diperlukan untuk diterapkan dalam keluarga. Keluarga Kristiani yang terbentuk merupakan jawaban atas panggilan Allah. Hendaknya dapat mengomunikasikan tentang iman pula, agar tiap-tiap keluarga semakin diberkati dan beroleh rahmat cinta kasih dari Allah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya memohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Saya sangat mengharapkan saran dari Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Berkah dalam.